حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العلماء والثوابت. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Musholla Darussalam Ciptomulyo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini setiap 2 pekan sekali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan musholla yang kita cintai ini bersama-sama mengisi waktu ma bainal isya'aini, waktu di antara maghrib dan isya, yang sebagian ungkapan salafus saleh waktu antara maghrib dan isya itu kanzun min kunuzil jannah, satu simpanan dari simpanan-simpanan surgawi, adalah waktu di antara maghrib dan isya. Waktunya tidak lama, kurang lebih 1 jam, tapi tidak banyak juga yang menggunakan untuk ketaatan dan ibadah. Semoga kita termasuk kelompok sedikit yang masih menggunakan ibadah dan ketaatan antara maghrib dan isya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Yang kita bahas masih sama, judulnya adalah Kitabu Ahkamit Thaharah, kitab tentang hukum-hukum bersuci. Sedangkan yang kita bahas pada malam hari ini masih pembagian air yang sudah kita bahas 1 sampai dengan 3. Yang pertama, air yang disebut tahir mutahhir, suci mensucikan, tidak makruh untuk digunakan, yang biasa kita sebut dengan air mutlak. Yang kedua, tahir mutahhir makruh, suci mensucikan, makruh untuk digunakan, kita sebut dengan ungkapan air musyammas. Sedangkan yang ketiga, tahir airnya suci tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Dibagi menjadi 2, ada air mustakmal yang baru saja digunakan untuk menghilangkan hadas, dan yang kedua air yang berubah sifat-sifatnya oleh barang yang suci seperti air kopi, air teh, dan sebagainya. Sekarang kita bahas yang keempat, kitab terjemah panjenengan halaman 26 bagian paling atas. Halaman 26 bagian paling atas. Wal qismu rabi'u, sedangkan bagian yang keempat, wal qismu rabi'u, sedangkan bagian yang keempat dari macam-macamnya air adalah ma'un najasun, air najis. Air maksudnya al-mutanajjisu, air yang terkontaminasi atau yang terkena najis. Wahua, sedangkan air najis ini adalah al-qismani, dibagi menjadi 2 bagian.
Ahaduhuma, yang pertama disebut dengan ungkapan qalilun, air yang sedikit. Huwallazi halat najasatun, huwa adalah air, allazi halat najasatun, air yang terkena najis. Taghayyara amla, airnya berubah atau tidak, pokoknya kemasukan najis itu otomatis mutanajis. Wa huwa ay wal halu annahu ma'un, sedangkan air itu kondisinya air, dunal qullataini, yang dimaksud dengan air sedikit, air yang kurang dari 2 kolah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembagian yang keempat yang disebut dengan ma'un najas atau ma'un najis atau al-ma'ul mutanajis, air yang terkena barang najis. Air yang terkena barang najis ini nanti dibagi 2. Ada al-ma'ul qalil, air yang sedikit, berarti maksudnya kurang dari 2 kolah, kemasukan najis. Makanya kalau sudah kemasukan najis, airnya kurang dari 2 kolah, berubah atau tidak berubah, otomatis mutanajis. Mereka diusap atau boten berubah sama sekali, ada 2 kolah boten mutanajis, langsung itu. Apa? Karena kekurangan dari 2 kolah itulah menyebabkan air itu tidak menguasai dirinya. Gampangannya seperti itu. Jadi syarat 2 kolah atau lebih itu sangat menentukan untuk supaya air yang kita pakai itu bisa lanjut kita gunakan atau tidak. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apapun bentuknya, mungkin ada air 1 kaleng. Kalau 1 kaleng itu pasti kurang dari 2 kolah. Kemudian ya, kemasukan najis, najasa, berubah atau tidak berubah, hukumnya air itu semuanya mutanajis. Nah, kalau mutanajis ya jangan dipakai, itu najis. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan bahasa 2 kolah itu dulu ketika kita ngaji kepada Al-Maghfurlah Al-Ustadz Said Al-Yalidus Tanjung, ngaji kitab Kifayatul Akhyar, itu beliau menjelaskan singkat tapi jelas, yang namanya air 2 kolah itu andai kata ada jedingan ya, panjang, lebar dan tingginya sama, 1 dhira' 1/4. Sedangkan 1 dhira' itu 48 cm. 1 dhira' itu 1 hasta. 1 hasta orang yang mu'tadil, orang yang sedang. Kita nggak baca panjang tangan loh, ya. Nggak panjang tangan kan nyolong. Ya. Jadi yang mu'tadil yang sedang, 1 hasta itu umumnya 48 cm. Ini 1 dhira' 1/4, 1 hasta 1/4. Berarti yang 48 cm dibagi 4, 12 cm. 48 ditambah 12, 60 cm. Jadi kalau ada jedingan panjang 60 cm,
lebar 60 cm, tinggi dalamnya 60 cm, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume isi. Itulah kalau nanti bandingan kali kurang lebih kalau tidak salah muncul 216 liter. Kalau sampai seperti itu, maka hukumnya adalah jedingan itu sudah dikatakan 2 kolah. Lebih dari 60 cm berarti 2 kolah lebih. Ya, berarti 2 kolah lebih. Kalau versinya guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Basri Alwi ketika menjelaskan di dalam kitabnya Hukum Islam juz yang pertama, terjemahan dari Matnul Ghayah wa Takrib, beliau mengatakan yang namanya 2 kolah itu pokoknya ada black, ya lengon itu dilangi tutupnya 10 black water itu, yaitu sudah dikatakan 2 kolah. Itu versinya dia seperti itu. Nah, lepas daripada itu ada juga yang kemudian menghitungnya kurang dari 60 cm. Ada yang 55,9 dan sebagainya, tapi yang paling mantap 60 cm. Kalau panjangnya 80 cm, lebarnya 50, dalamnya bisa 1 meter. Soal kemudian tidak harus 60 kali 60, pokoknya panjang kali lebar kali tinggi, volumenya lebih dari itu atau sama atau lebih, yaitu 2 kolah. Ya, tidak harus 60, bisa jadi mungkin panjang jedingnya, dalamnya 1 meter. Ya, insya Allah dalamnya 2 meter sah. Itu jeding sama sumur. Kode teman-teman. Lah, kok ngerti nguras ya apa lagi? Jadi ini menjadi catatan kita. Ya, itu yang dinamakan 2 kolah kurang lebih itu. Jadi kalau kemudian ada air kurang dari 2 kolah seperti yang saya sebutkan tadi, kemasukan najasa, berubah tidak berubah, otomatis mutanajis. Paham nih? Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam ungkapan kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini ada beberapa pengecualian berkaitan dengan najasah yang jatuh. Kita baca, wa yustafna, dan dikecualikan, min hadzal qismi, dari bagian ini, yang keempat ini adalah al-maitatu, maipul fa'ilnya yustafna, al-maitatu bangkai, allati yang la dama, yang tidak mengalir, dan la damalaha sailun, yang tidaklah darah itulah baginya sailun mengalir, yang tidak mengalir darahnya inda qatliha, ketika dia disembelih, au syaqi udwin minha, atau ketika dipotong bagian daripada tubuhnya. Kadzubabi, seperti lalat. In lam tutraf, ya, apabila tidak, in lam tutraf fihi, ya, memang ada syaratnya. Dengan syarat tidak sengaja dimasukkan di situ, walam tughayyirhu, dan tidak sampai merubah sifat air. Ini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah najasah yang jatuh pada air yang kurang dari 2 kolah. Itu termasuk mungkin minuman kita.
ya. Tetes minuman yang ada pada ini umpamanya pas kebetulan terbuka, ya, kemudian kejatuhan sesuatu, ya, ini kan berarti kurang dari 2 kolah, ya. Dan ini tidak ditambah apa-apa, airnya air putihnya anget tok, berarti kan itu airnya suci mensucikan, ya. Nah, kemudian kemasukan apa itu najasah. Najasahnya itu najasah yang sifatnya apa itu yang dikecualikan, yaitu maitah, bangkai yang tidak mengalir darah hewan tersebut ketika disembelih, ketika kemudian terpotong tubuhnya, tidak ada tetesan darah sama sekali, tidak kelihatan, itu yang makfu. Contohnya semut, ya, mau minum kok ada semut, ya semut itu cukup. Semut di situ kemudian karena tambang berarti mati ya. Lah semut mati itu maita, bangkai itu. Maka semut itu cukupan buaan aja dilek loh. Ya kemudian buaan. Nah, kemudian ada minum. Atau kemudian ya di atas yang biasa itu mungkin tidak semut, ya. Di sini disebutkan kadzubab seperti lalat. Malahan di dalam ungkapan hadis Nabi wonten hadis Bulughul Maram itu, kalau ada dzubab lalat masuk pada minuman kita, ketahuilah satu sayap lalat mengandung obat, satu sayap yang mengandung penyakit. Tapi kita nggak tahu yang mengandung obat yang sini atau yang sini. Maka Nabi menganjurkan kalau sudah kadung masuk, blesno bisa. Loh, lek di blesno kemungkinan besar mati ya. Berarti itu memaitahkan, ya, menyebabkan dzubab lalat ini jadi bangkai. Setelah di blesno kemudian mati, ambil buang. Berarti dan kemudian silakan diminum. Berarti kalau begitu lalat yang maitah yang bangkai tadi tidak menjadikan air kurang dari 2 kolah ini menjadi mutanajis. Ya, buktinya boleh diminum, berarti suci. Atau kemudian kalau airnya mau digunakan wudhu agak banyak tapi masih kurang dari 2 kolah, mungkin 1 kaleng, silakan digunakan untuk wudhu. Berarti suci mensucikan. Berarti lalat, semut, ya, itu yang darahnya tidak mengalir, itu hukumnya maitah, bangkai yang dimaksud. Padahal kalau bicara maitah, bangkai najis saja. Kalau sampai kemakan ya haram, makan loh. Tetapi ini yang makfu, sebab bahasa kaidah fikih itu yasyuqqul ihtirazu anhu, sulit untuk dihindari. Bagi yang berumah tangga, ya, kadang-kadang masuk, terus ditutupi, semut masih bisa masuk, ya maafkan. Ya kalau air melimpah, kalau air cuma ditutup, ya sudah, buang semutnya, kemudian minum, ya. Kemudian kalau ada lalat, ya nilai lalat. Kemudian sama minum. Soal kolu gak kolu itu nomor 2 nih. Ya, waduh gak kolu itu gak apa-apa, itu urusan namanya. Tapi bahasa fikih gak apa-apa. Ya, atau ada di antara panjenengan mau minum es, kemudian kemasukan tawon, akhir jenenge es tawon gitu dalam. Ya, itu kalau kemudian masuk blenoten, ya jelas di UPS, kemudian tawon isi mlebu niku buahan dhisik, baru kemudian esi umbiyen. Wae sak barang luwih dene ngawutek. Panganane wis gak apa. Ya ini kaitannya dengan apa itu? Nah, dulu ketika kita ngaji Kahfi Shalalitus itu, bahasa allati la damalaha sa'ilun
maitah, bangkai yang tidak mengalir darahnya itu batas besarnya cecek ke bawah. Cecek itu paling besar. Ojo di atasnya cecek loh. Kok kadal. Ya masih gak apa-apa ya sih. Pikir-pikir ngombe ya. Nah ini, jadi cecek ke bawah. Umumnya darahnya belum tidak mengalir. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu catatan kita di wonten kitab Hasyiah Bejuri itu, ada catatan saya ini, saya bacakan saja. Yang dimaksud dengan ungkapan dzubab atau lalat di dalam ungkapan kadzubabi itu, lafaz itu adalah hewan kecil yang terkenal dan hewan-hewan yang seukuran dengan itu pun juga dikategorikan bangkai yang ma'fu, termasuk yang ma'fu, yang dikecualikan, seperti bangkainya lebah, semut, kutu busuk, mungkin ada kutu kepala, ya. Kan mungkin saja ke bawah ketika dia sudah mati, ke bawah ketika sholat, kutu busuk kemudian ke bawah ketika di pakaian kita, ya. Nah, ini hukumnya ma'fu kalau tidak ada unsur sengaja. Kalau memang ada unsur sengaja, ya mutanajis saja. Katakanlah minuman api-api mulut kalau semut cekap-cekap kok enggak, nah itu sengaja aja ya. Nah, ini mutanajis. Dan kemudian catatan kita, konon katanya lalat ini sama sekali tidak pernah hinggap di jasad atau di pakaian Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk bagian daripada khosais Kanjeng Nabi, kekhususan Nabi, jasad beliau tidak pernah diencol lalat, dihinggapi lalat, pakaian beliau tidak pernah dihinggapi lalat, lalat tidak pernah jalan di depannya Nabi. Ta'ziman lahu, menghormati Gusti Kanjeng Nabi. Tapi itu khosais. Jadi kalau lawan dengan kita bukan mencol, nguber. Ya, di mana kita jadi nguber kan? Ya, nah itu. Dan kemudian catatan kami, ya, lalat itu termasuk makhluk yang bodoh karena dia menjatuhkan dirinya atas sesuatu yang menjadi kehancurannya. Dia tahu kok kalau masuk air itu mesti kelelep pati. Lu ngono tambah ditekani terus. Itu kan jahil bodoh. Dia tahu kok itu kalau saya masuk itu mesti kedelep mati, tapi gak ditekani terus. Nah itu kan gak pikir panjang. Ya kan memang gak berpikiran besar. Ya itu untuk menunjukkan manusia itu kadang-kadang juga seperti lalat. Sudah tahu itu barang yang menghancurkannya, sudah tahu jenenge ya ini adalah maksiat, terus dilakukannya padahal bisa menghancurkan akhiratnya, tapi dia lakukan. Ya itu tidak jauh beda dengan yang namanya lalat seperti itu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih kemudian bagian dari apa itu keterangan wonten kitab Fathul Qarib Al-Mujib, wa kana demikian juga an-najasatu najis allati yang la yudrikuha, yang tidak bisa dilihat oleh atarfu, mata telanjang. Mata kita biasa ini boten ningali saking cilik najis itu hukum najasahnya makfur.
Kan bisa jadi ketika seorang buang hajat, ketika kencing ada cipratan, tapi bocil ini. Sajane dipun hati-hati jo sampai ciprat, tapi masih ada kecipratan dan tidak kelihatan saking kecilnya, dan itu maafun. Termasuk juga ya seseorang yang kemudian ada lalat yang hinggap menclok pada pakaiannya. Kan orang sudah maklum yang namanya lalat itu kan hinggapnya di tempat-tempat yang kotor. Nopo nanti jenengan ningali sandali lalat, kan buatan nanti sandalan lalat itu. Ya, kan mestinya begitu mencol isari sikil itu mesti mutan najis, dan itu kena rokok kita, baju kita. Kadang-kadang ibu-ibu nguber jadi. Ya, kalau sudah kemudian kan berarti mestinya najis. Dulu kali mikroskop, oh waduh najis itu. Tapi itu makfuan. Kenapa? Sulit untuk dihindarkan. Siapa yang bisa menghindarkan dari najasah yang kecil begitu itu? La yudrikuha tarfu, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, disampun. Maafu itu yang demikian. Itulah fikih. Bagaimana fikih itu memberikan keluasan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu disampun dan Allah memaafkan Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Ya, jadi dilanjut no tahlil tadi. Nah, kemudian fakulun, maka setiap minhuma dari keduanya, baik maitah, bangkai yang tidak mengalir darahnya saking kecilnya, dan najasah yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang biasa ini, la yunajjisu, dia tidak akan pernah menajiskan al-ma'i'a, air tersebut, atau ma'i itu cairan. Dia tidak akan menajiskan al-ma'i, cairan. Ya, seperti minuman kita. Kemudian katakanlah ya seperti minum es yang ada tawonnya, tawonnya cukup buahan, kemudian es diombe. Es itu kan mati, benda cair yang kemudian suci yang kita minum. Itu tidak menajiskan. Kalau tidak menajiskan, berarti yang kita minum itu suci. Ya, ini. Kemudian wa yustafna, dan dikecualikan aidan juga suarun, beberapa gambaran, madhkuratun yang dijelaskan fil mabsuqati, di dalam kitab yang panjang lebar pembahasannya. Jadi biasanya wonten hasyiah Bajuri. Insyaallah kapan-kapan kita bacakan kalau ada yang tambahan. Kemudian wa asyara, dan pengarang kitab memberikan isyarat lil qismi tsani, untuk bagian yang kedua, minal qismi rabi'i, dari bagian air yang jumlahnya 4, biqaulihi, dengan ungkapan beliau, au kana katsiran, atau jumlah air yang kemasukan najis itu katsiran, banyak. Maksudnya banyak itu kullataini, 2 kolak, fa'aktsara, atau lebih, tapi fataghayyara, airnya berubah. 2 kolak atau lebih, karena banyaknya najis yang masuk, airnya berubah dengan najis itu, yasiron au katsiran, baik sedikit, au katsiran atau banyak, itu semua hukumnya mutanajis. Ya. Mungkin kita melihat air sungai hari ini. Ya. Dulu ketika kita masih kecil, sungai ini bening Ustaz. Sekarang udah kemasukan sampah ini, kemasukan ini. Wah, 2 kolanya baik 2 kola, lebih dari 2 kola, itu berapa kola. Tapi yang masuk itu macam-macam, akhirnya merubah air sungai.
baunya sudah tidak sedap dan sebagainya, orang juga menjijikan, ya sudah, itu mutan najis. Kalau sudah begitu, sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Jadi ungkapan yang kemudian menjadi bagian yang keempat tadi, airnya kurang dari 2 kolah, kemasukan najasa, berubah tidak berubah najis. Yang kedua bagiannya, airnya 2 kolah atau lebih, kemasukan najis, berubah atau enggak? Enggak, ya enggak apa-apa. Oh, nah anusan berubah buahnya ini, itu mutan najis karena perubahannya karena merubah air yang 2 kolah atau lebih, ya pokoknya berubah, baik sedikit atau banyak. Kalau berubah sekalipun 2 kolah atau lebih, kalau berubah najis. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir dari apa yang bisa kita sampaikan, makna dari air 2 kolah. Wonten kitab panjenengan halaman 27. Wal qullatani, sedangkan yang dimaksud dengan air 2 kolah, kata-kata kullah dulu itu, kullah sendiri maknanya adalah gentong air. Wonten kota Madinah di zaman Kanjeng Nabi, di belakang-belakangnya rumahnya orang Al-Ansor, orang-orang Madinah, itu banyak gentong untuk persediaan minum mereka, persediaan air mereka. Lah gentong itu bahasa Arabnya kullah. Lah Nabi kalau kemudian mau menyampaikan pada umatnya air banyak, itu apabila jeding 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm tinggi, wonten Madinah jarang ana jeding, enggak pakai jeding. Ya, Nabi itu pengajar yang paling jitu, mencari padanan ungkapan yang langsung bisa diterima oleh akal mereka. Yang ada gentong itu, ya harus pakai 2 gentong gitu, akeh. Wonten wis gampang kan. Lah ngomong 2 gentong akhirnya dijadikan hadis kullan tadi itu. Ya, pokoknya sama 2 gentong itu banyak. Ayo kita gampang ya demikian. Nah, oleh karena itu ya, ini sedangkan yang dimaksud dengan 2 kolah itu, kalau versi kitab ungkapannya khamsu mi'ati litlin Baghdadi takriban fil asahi, kurang lebih 500 ritel itu katir, 500 kati negara Baghdad, negeri Baghdad, menurut pendapat yang sahih. Hadirin, mengapa menggunakan ukuran Baghdad? Di zaman dikarangnya kitab ini, Baghdad itu adalah kota metropolitan yang paling maju. Termasuk kota metropolitan yang paling maju, maju peradabannya, maju ilmu pengetahuannya, maju dari segala kehebatannya, itu waktu itu negeri Baghdad. Di sanalah kemudian terkenal khalifah yang terkenal, Khalifah Harun ar-Rasyid yang hebat di Baghdad. Dari Khalifah Harun ar-Rasyid ini membangun kebudayaan dan membangun ekonominya, dibangun luar biasa, kemudian budaya dibangun, keilmuan dibangun, sampai punya perpustakaan yang paling besar di dunia. Ya, namanya perpustakaan Baitul Hikmah. Panjenengan cari kitab napa mawon, bacaan apa aja di Baitul Hikmah ada. Tapi lek kopi belum ada waktu itu. Ya. Jadi panjenengan mencari kitab yang aneh apapun di Baitul Hikmah itu ada. Dengan pencatat waktu itu belum ada fotokopi. Jadi kalau mau menggandakan pesan kepada orang, ada orang yang kemudian menulis, ada meja-mejanya sangat-sangat teratur gitu. Dan kemudian pegawai sana itu kemudian mencarikan, teliti sekali namanya.
dan terkenal di dunia. Tapi perpustakaan yang hebat itu dalam sekejap dihancurkan oleh pasukan Jeniskan Mongol ketika kota Baghdad diserang oleh pasukan Tartar yang nyerang tidak ngerti masalah ilmu, hanya duit, kekayaan saja. Sehingga kekayaan negeri Baghdad diambil, kitab-kitab dikeluarkan, diambil covernya, diambil apa ini, samaknya ini, sebab samaknya dari kulit yang mahal. Oleh orang Tartar dijeboli, sedangkan isinya dilempar ke sungai Tigris, Efrat tadi. Sungai Tigris itu sungai yang lebar, dalam, ya, bening. Di sanalah lalu lintas ekonominya itu. Sungainya langsung berubah menjadi hitam, dan kitab yang sebanyak itu dijadikan jembatan oleh pasukan Tartar. Tidak tahu tentang harganya sebuah ilmu, habis itu ya, itu kitab itu ditumpuk sampai dijadikan, akhirnya Tigris itu kemudian berubah menjadi hitam sungainya karena kena tintanya itu. Habis ilmu pengetahuan yang begitu hebat di Baghdad itu. Ya, padahal kemajuan Baghdad luar biasa. Imam Abu Hanifah dari Baghdad, Imam Muhammad bin Hasan Syaibani dari Baghdad, Imam Syafi'i 2-3 kali ke Baghdad. Ya, kemudian banyak ulama-ulama besar dari Baghdad. Al-Imam Ibnu Al-Khatib Al-Baghdadi sampai mengarang kitab khusus namanya Tarikh Baghdad. Ya, sejarah kota Baghdad, 40 juz kitabnya. Ya, itu jarang yang punya. Saya masih tahu yang punya cuma satu, ya, Kiai Farihin Singosari. Ya, jadi 40 juz itu menjelaskan detail kota Baghdad dengan berbagai macam kemajuannya. Habis sudah. Ya, karena pasukan Tartar, pasukan Mongol itu yang tidak tahu harganya sebuah ilmu. Padahal dari inilah muncul ulama-ulama besar dari Baghdad. Ya, setelah itu mulai Islam mengalami kemunduran. Nah, makanya digunakan ukuran Baghdad itu karena luar biasa kemajuannya. Nah, Warithul Baghdadi inda Nawawi, saya baca terjemahnya saja supaya cepat. Menurut Imam An-Nawawi, 1 litir 1 kaki negeri Baghdad adalah 128 dirham lebih 4/7 dirham. Ya, jadi ini apa itu hitungannya bagi kita nih kawan itu. Pokoknya 2 kola itu panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm. Kurang lebih nih kok cukup gitu. Ya, jadi hitungan kita. Kalau gini ini kita kadang-kadang nggak paham. Terakhir penutup karena kurang sedikit, ya. Wa tarokal musannifu, dan pengarang kitab Fathul Ghayah wa Taqrib meninggalkan kisman khamisan, meninggalkan bagian yang kelima. Ada bagian yang kelima ditinggalkan, ya. Apa? Wahwa, yaitu al-ma'ul mutahhiru, airnya suci mensucikan. Tapi ditambahin naat, al-haramu, haram digunakan. Yang dulu kan ma'ul musammas itu makruh digunakan, ini haram. Airnya suci mensucikan. Kalau digunakan untuk wudu, hadasin jenengan hilang. Digunakan mandi besar, hadas besar panjenengan hilang, tapi jenengan dosa, angsal dosa. Ya bosan. Kal wudu'i, seperti berwudu, bima'in malsubin, dengan air curian, dengan banyu colongan. Atau musabbalin lisyurbi, atau air itu yang ditaruh
bukan untuk wudhu, untuk minum. Anda jalan nang kampung pedesaan, ono kendi-kendi, morono kemudian gelasi, itu kan misi syarat. Orangnya sama mau minum boleh, itu kendinya itu gelasnya, sama dia wudhu ada. Fardu-fardunya wudhu lengkap semua sah, tapi tetap hukumnya haram. Sebab apa? Ini bukan untuk wudhu, tapi musabbal lisyurbi, untuk dipersiapkan untuk minum. Kecuali panjenengan datang yang punya air itu, ngapunten Pak, kula izin air sak kendiri kula damel wudu angsal. Oh enggak apa-apa Mas, kalian boleh isi napa lu Mas? Enggak apa-apa Mas. Ya, enggak apa-apa sama kalian. Dan berarti halal. Karena sudah. Nah, jadi untuk menghalalkannya itu supaya tidak dosa, minta izin. Atau kemudian ono pet wae tonggo gak izin, langsung gawe wudu ae. Ibadah wudu iya tapi dosa. Ya, kenapa? Sama gak ngondol tonggo sampean. Kecuali ulima ridho. Mas Syafi'i begini, petnya lek tak gawe wudu mesti ridho sahabat saya. Sudah. Kalau sudah tahu ridhonya ya enggak ada masalah. Ya. Mas Sofyan ini airnya di depan gini, lek tak gaib mesti ridho. Ya sudah, kalau saya izin dapat. Karena apa? Ulima ridho, diketahui ridhonya. Kalau tidak diketahui ridhonya, jangan hari ini. Ya, ini menjadi catatan kita. Saya kira cukup. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.